ketemu lagi sama aku Gaby, tentunya di cara kesayangan kita, Showtime Basketball. Selama 30 menit ke depan, Gaby bakal ngerewangi pemirsa untuk nyaji ke berita seputar dunia basket di Kota Palembang, nasional maupun mancanegara. Cak mana beritanya? Ayolah, kita selik. Babak semifinal Pusri Basketball Cup 2019 di lapangan Kenton Park mempertemukan tim Bayangkara Polda Sumsel melawan tim Kodam 2 Sriwijaya. Juru pertandingan tim Bayangkara berhasil kandas ke Kodam 2 Sriwijaya dengan skor 81-68. Juru partai semifinal pertama Pusri Cup 2019, dua tim tangguh Bayangkara Polda Sumsel melawan Kodam 2 Sriwijaya. Pertandingan dewek bertensi tinggi karena jago nama baik kedua tim yang bertanding di lapangan Kenton Park. Dalam pertandingan dewek di kuarter pertama, tim Kodam 2 Sriwijaya unggul terhadap tim Bayangkara Polda Sumsel yang keteteran menghadapi permainan tim Kodam 2 Sriwijaya, di mana tim Kodam 2 Sriwijaya menerapkan strategi zone defense 3-2. Buat susah tim Bayangkara Polda Sumsel nembus pertahanan Kodam 2 Sriwijaya, sehingga di kuarter pertama tim Kodam 2 Sriwijaya unggul dengan skor 21-18. Masuk di kuarter kedua, tim Kodam 2 Sriwijaya masih mendominasi pertandingan lewat drive ke juru pertahanan. 3-point shoot sama medium shoot, tim Kodam 2 Sriwijaya terus jaga perbedaan skor terhadap tim Bayangkara Polda Sumsel. Sehingga di kuarter kedua, Kodam 2 Sriwijaya masih leading dengan skor 39-36. Kuarter ketiga, tim Bayangkara Polda Sumsel mulai mengatasi permainan yang dikembangkan oleh tim Kodam 2 Sriwijaya, di mana tim Bayangkara Polda Sumsel mulai menerapkan sistem defense press man to man. Strategi ini berhasil nyalip tim Kodam 2 Sriwijaya yang mulai kehilangan tembakannya, baik itu medium shot maupun 3-point shoot. Di kuarter ini, tim Bayangkara unggul dengan skor 57-56. Di kuarter keempat, tim Bayangkara Polda Sumsel ambil alih pertandingan dengan memanfaatkan turnover yang dilakukan oleh tim Kodam 2 Sriwijaya sama main cepat, ditambah lagi defense yang diperagakan oleh tim Bayangkara Polda Sumsel buat tim Kodam 2 Sriwijaya frustasi. Akhirnya berhasil menang dengan skor 81-68. Menurut terangan pelatih tim Bayangkara Polda Sumsel, Ferry ungkap tuh, permainan anak asuhnya di kuarter 3-4 berhasil membuah ke perubahan dibanding ke kuarter 1-2, di mana permainan Kodam 2 Sriwijaya berhasil di-cut oleh tim Bayangkara Polda Sumsel sehingga pacak menang. Pemirsa Pal TV, di sebelah Gaby sudah ada tim dari Bayangkara Polda Sumsel. Langsung baik kita tanya-tanya. Halo Kak, siapa namanya? Ferry. Kak Ferry. Oke Kak Ferry, Syamano tanggapannya tentang semifinal di Pusri Basketball Cup 2019 ini? Ya, ini posisi tadi kan gamenya semifinal. Memang beda kita pasti di penyisian grup sama semifinal, pasti mental anak-anak pasti beda kan. Di kuarter 1-2 tadi ya emang kita belum bisa ngambil permainan kita kan. Di kuarter 3-4 kita bisa ngambil momen untuk anak-anak mainnya ke transisi offense ke defense-nya baik. Itu aja. Persiapan untuk ke babak final gimana? Ya, kebetulan besok kan mepet waktunya. Besok udah final. Mungkin anak-anak dari malam ini untuk besok waktu penyegarannya aja. Mungkin kita briefing di sore hari nanti kita kumpul. Penting penyegaran dulu. Kembalikan fisik ya. Oke, itu dia wawancara Gaby dengan tim dari Polda Sumsel. Selamat untuk kemenangannya di semifinal ini dan semoga di final dapat memenangkan kembali pertandingan. Dari hasil ini, tim Bayangkara Polda Sumsel melenggang ke partai puncak Pusri Cup 2019. Sedangkan tim Kodam 2 Sriwijaya bakal bertarung lagi di partai perebutan juara 3-4. Tim Liputan PAL TV. Selamat untuk tim Bayangkara Polda Sumsel. Semoga di partai final dapat menang ke pertandingan. Kita masuk ke berita selanjutnya. Masih tentang Pusri Basketball Cup 2019. Babak semifinal lainnya mempertemukan tim BRI ngelawan tim PLN. Juru pertandingan dewek, tim BRI berhasil mengatasi tim PLN dengan skor 58-49. Pertandingan semifinal kedua di ajang Pusri Cup 2019 mempertemukan tim BRI melawan tim PLN di lapangan Kenton Park. Pertandingan kedua tim berlangsung seru, di mana tim BRI yang dikomandoi Muhammad Rifani berhasil mengalahkan tim PLN dengan skor 58-49.
Juru jalannya pertandingan dewek di kuarter pertama, kedua tim bermain hati-hati. Mana kedua tim suatu pertahanan zone defense dengan menerapkan formasi 3-2 dari PLN. Sudah itu tim dari BRI menerapkan defense 2-3. Di kuarter ini BRI unggul dengan skor 2-1, 14. Masuk kuarter kedua, tim PLN pun mulai merubah gaya bermainnya dengan menerapkan permainan cepat dengan drive pemain guard dari PLN. Tim BRI pun kewalahan mengatasi kecepatan pemain PLN sehingga di kuarter ini tim PLN sempat leading dari tim BRI. Kuarter ketiga pun berlangsung seru. Tim PLN yang diarseti Kei Ijos terus melakukan tekanan ke pemain tim BRI. Namun tim BRI memanfaatkan keunggulan pemain terutama di posisi big man sehingga tim BRI berhasil menang rebound sama memanfaatkan under basket. Di kuarter ini tim PLN berhasil unggul tipis terhadap tim PLN dengan skor 41-37. Masuk di babak akhir kuarter keempat, tim PLN ngendor keserangannya karena fisiknya sudah terporsir di kuarter 2-3. Hal ini pun dimanfaatkan oleh tim BRI dengan bermain santai sambil menerapkan passing-passing di pertahanan tim PLN. Strategi ini ampuh sehingga buat tim PLN tidak berkutik ngembang ke permainannya. Bahkan tim PLN banyak melakukan turnover sehingga tim BRI pun berhasil menang dengan skor 58-49. Menurut keterangan pemain BRI, tim BRI awal game sempat keteteran. Instruksi dari pelatih tidak maksimal dijalankan pemain BRI. Namun di kuarter keempat, pemain pun berhasil menguasai pertandingan sama instruksi pelatih dijalankan dengan mulus sehingga berhasil menang ke pertandingan. Pemirsa Pol TV, di sebelah kanan dan kiri Gaby sudah ada tim dari BRI. Langsung baik kita tanya-tanya siapa namanya. Halo Kak, siapa namanya? Kak Mirdianto. Siapa namanya Kak? Oke, siapa namanya Kak? Dodi. Kak Dodi. Kak Dodi. Nah, Kak Dodi kita tanya sama kakak yang sebelah kanan Gaby. Kira-kira cak mana Kak tanggapannya mengenai pertandingan tadi? Pertandingan hari ini untuk BRI cukup lumayan bagus. Mungkin pola-pola yang dijalankan oleh coach agak kurang efektif karena kan beberapa pemain kita masih banyak yang trickle down. Kemungkinan ada satu yang backup. Untuk kedepannya tim BRI besok menuju final akan lebih baik lagi di game besok. Oke, kira-kira apa nih persiapan yang disiapkan untuk final besok? Kemungkinan persiapan untuk besok mungkin besok pagi akan diumumkan coach. Mungkin ada pola-pola tambahan untuk pertempuran besok yang dimana kemarin kita mengalami cukup kekalahan dimana melawan Bayangkara. Mungkin besok coach akan berubah pola lagi untuk menghadapi tim Bayangkara. Oke, harapannya untuk final besok gimana? Harapannya ke depan ini adalah hari ulang tahun BRI di mana kita skuad tim untuk mendukung penuh agar mendapatkan juara lagi di tahun ini, di mana agar mendapatkan double winner dari tahun kemarin dan juara tetap di kita. Amin. Sedangkan dari tim PLN dewek ungkap ke awal pertandingan tim PLN menguasai pertandingan. Namun di kuarter terakhir pemain mulai kehilangan ritme permainan diakibat ke faktor fisik pemain yang terkuras sehingga tidak pacak berbuat banyak meladeni tim BRI. Oke pemirsa, di sebelah kiri dan kanan Gaby sudah ada tim dari PLN. Langsung baik kita tanya-tanya. Halo Kak, siapa namanya? Kak Jos, oke. Siapa namanya Kak? Agung. Kak Agung. Siapa namanya? Oke Kak Karis. Nah, kita langsung nanya sama pelatihnya. Pelatih kira-kira gimana nih tanggapannya mengenai pertandingan tadi? Tim kami kehilangan di kuarter 4-nya nih. Memang setelah momen kami memang pemain kita cuma ber-8 kali. Napas kita habis, stamina kita habis, jadi fokus kita bisa hilang itu. Itu aja kayaknya. Strategi apa tadi yang diterapkan saat bermain? Box one, emang untuk tim kami kan ada main speed, ada Agung, ada tuh ini. Tapi kebetulan memang belum berpihak ke tim kami. Hasilnya memang belum memuaskan untuk tim kami. Harapan kedepannya untuk tim PLN gimana? Tim PLN kedepannya semoga lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa ngambil kejuaraan di Pusri Cup ini, mudah-mudahan. Kata-kata untuk Pusri Basketball Cup 2019. Pusri Cup sukses. Satu kata? Terbaik. Satu kata? Mantap. Oke, itu dia wawancara Gaby dengan tim dari PLN. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.
Dari hasil ini tim BRI bakal melawan tim Bayangkara Polda Sumsel di partai puncak. Sedangkan tim PLN bakal bertanding untuk ke juara 3-4 melawan tim Kodam Duo Sriwijaya. Tim Liputan PAL TV. BRI Bayangkara semoga di partai final dapat nyuguhku pertandingan yang menarik. Kita masuk ke berita selanjutnya. Perhelatan Porprov di Prabu Mule sudah mau kelar, di mana tim basket Palembang berhasil noreh ke 2 emas, sikok perak sama sikok perunggu. Namun prestasi yang ditoreh ke itu tercoreng karena sampai ini hari bonus yang dijanji ke pihak Pemkot Palembang belum cair. Kondisi pemain maupun official masih nunggu kabar bonus cair, termasuk berapa nominal pun belum diketahui. Kita jingok beritanya. Cerita lamo, masalah klasik terus jadi gawean besak pihak pemerintah jero ngelola olahraga, khususnya di kota Palembang. Entah apa dia masalahnya, sampai ini bonus yang dijanji ke pihak Pemkot Palembang di ajang Porprov Prabu Mule bulan kemarin sampai ini belum cair. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perbasi Kota Palembang Azwar Agus. Menurutnya, sampai ini bonus untuk atlet terutama basket belum cair. Terkait besak nominal bonus pun tidak diketahui berapa besak. Sehingga hal ini jadi pertanyaan untuk pihak KONI Palembang sama pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Ditambah ke Agus, jika memang dana tersebut sudah cair, tidak perlu lagi ditahan-tahan, tinggal diserah ke baik sama atlet yang noreh ke prestasi buat Kota Palembang. Dari Perbasi Palembang Kak, terkait dengan yang tim-tim Porprov kemarin, apakah mereka batas itu atau ada ini lagi Kak? Yang jelas kita prioritaskan yang ikut kemarin, yang Porprov kemarin itu tetap kita pantau dan kita kumpulkan untuk mengikuti TC jangka panjang dan tidak menutup kemungkinan ada pemain lagi yang di luar yang masih bagus kita rekrut kembali ya, tapi tetap kita pertahankan yang ikut Porprov kemarin. Untuk event apa lagi Kak ke depan juga? Rencananya ada kelompok umur ya, ada kelompok umur dan ada kejuaraan Liga Basket Sumatera ya, Liga Basket Sumatera. Tapi itu mungkin di bulan 2, bulan 3. Nanti akan kita lihat apakah bisa memungkinkan ke arah ke situ, karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa tim kita itu banyak yang mengikuti sekolah ya, sekolah ada yang kuliah seperti itu ya. Jadi kita akan cocokkan jadwal mereka. Itu maksudnya liga Sumatera di Sumatera Selatan atau? Dia liga itu seperti turnamen antar perbasi se Sumatera. Dari ACMP ini? Iya. Kita tuan rumah. Rencananya di Batam. Rencananya di Batam. Oh, untuk kalender Perbasi sendiri Kak? Kalender Perbasi ya tahun depan seperti biasa ada kelompok umur juga, ada kelompok umur antar klub, ada Palembang Basketball League, ada kejuaraan antar pelajar, ada SMP juga ada. Kalau terkait bonus kemarin udah cair Kak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Iya. Oke. Alhamdulillah belum. Harapannya apa sih Kak? Harapannya ya yang namanya bonus atlet ya kalau sudah ada ya diserahkan saja. Begitu, jangan sampai ditahan dan ditunda lagi. Nominalnya ada emang? Nominalnya kurang begitu jelas ya. Itu ke KONI lari? KONI dan Ismora. Jero ajang Porprov bulan November kemarin di Kota Prabu Mule, tim basket putra berhasil memperoleh medali emas, sedangkan tim basket putri berhasil memperoleh medali perunggu. Untuk tim 3x3 putra Palembang berhasil mendapat ke perak, sedangkan tim 3x3 putri berhasil mendapat ke emas. Kejelasan bonus pemain jadi PR besar bagi pemerintah Kota Palembang, karena mano atlet pacak bagus mainnya kalau perhatian dari pemerintah dewek tidak ada. Sri Febriandi, PAL TV. Buat pihak Pemkot, kalau ada dananya langsung cairkan, jangan ditunda-tunda lagi. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, karena setelah ini bakal ada berita yang lebih menarik lagi. Tetap di Showtime Basketball.